Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Taraga Diri Indonesia. Semoga teman-teman semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini tuh kita menarik sekali nih. Kita bakal membahas tentang membasuh ketidaknyamanan dalam ruang penerimaan. Emangnya ada apa sih dengan ketidaknyamanan dan ruang penerimaan kayak gitu? Kayaknya ada kesenjangan atau saling berkaitan atau kayak gimana ya? Kita bakal bahas bareng sama Mbak Yola. Oke, mungkin kita tunggu sebentar lagi agar bisa gabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum. Yola. Waalaikumsalam, Mbak Arta. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik. Mbak Arta gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Semoga sehat Alhamdulillah. selalu Ini, Mbak. Ini kan masa-masa pandemi amin. ini harus jaga kondisi. Masa musim hujan Mm-mm, juga ya. bener. Iya, Mbak Oke, Arta juga nah. jaga kesehatannya juga, Mm-mm. gitu ya, Mbak. Oke, wah ternyata langsung banyak yang bergabung dan menyapa Mbak Yola. Halo juga, Iya, halo. Mbak Yola gitu. Oke, iya, halo teman-teman semuanya. Oke, Mbak Oke, Arta. hari ini tuh kita bakal bahas tema nih tentang membasuh ketidaknyamanan dalam ruang penerimaan. Sebenarnya ada apa sih kalau ditilik nih, akhir-akhir ini Oke. tuh banyak banget fenomena orang-orang yang mengalami kecemasan, banyak sekali orang-orang yang mengalami depresi, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Sebenarnya uh, kenapa sih kok hal seperti itu tuh bisa terjadi gitu, Mbak? Kalau menurut sudut pandangnya Mbak Yola nih gimana sih? Oke Mbak Arta, sebelumnya mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut gitu ya Mbak Arta ya, mungkin saya mau memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman dulu untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan saya Yola. Nah, jadi di sini saya mungkin aktivitas sehari-harinya juga alhamdulillah dipercaya sebagai orang yang memberi pelayanan dalam kesehatan mental gitu ya Mbak Arta di Iya. beberapa lembaga. Nah, untuk malam ini saya senang sekali bisa hadir dan bertemu dengan Mbak Arta, teman-teman Taraga Diri dan juga teman-teman lainnya nih di luar sana. Semoga juga sehat gitu ya Mbak Arta. Nah, seperti yang tadi disampaikan di apa ya, kita ingin diskusikan gitu ya Mbak Arta ya. Sebenarnya ada apa nih dengan eh, ruang penerimaan dan juga dengan ketidaknyamanan gitu ya. Dan tadi Mbak Arta juga menyinggung tentang rasa cemas, juga ada orang-orang yang mengalami depresi hingga sampai tahap mengakhiri hidup gitu ya Mbak Arta ya. Mungkin kalau kita pahami bersama gitu ya Mbak Arta, mungkin kita saling sharing gitu ya karena di sini saya tidak berniat untuk menggurui gitu ya Mbak Arta ya, tapi kita bisa saling belajar bareng. Nah jadi mungkin kecemasan dan depresi sampai ke tahap bunuh diri gitu ya, sampai tahap mengakhiri hidup, pasti rasanya sulit sekali gitu ya yang sedang dialami oleh mereka-mereka di luar sana gitu ya. Mungkin awalnya mereka juga sedang berjuang melawan atau untuk merangkul ketidaknyamanan-ketidaknyamanan yang ada gitu ya Mbak Arta. Nah, kalau dibahas atau kita diskusikan tentang apa nih penyebabnya nih kok bisa sampai mengalami ada fenomena rasa orang mengalami gangguan kecemasan, orang mengalami gangguan depresi sampai bunuh diri, itu untuk kita menjelaskan gitu ya penyebab suatu perilaku terjadi secara psikologis itu tentunya multifaktor ya Mbak Arta ya. Jadi tidak bisa kita definisikan oh karena satu hal ini aja nih gitu ya. Tentu juga karena ada beberapa faktor gitu yang mempengaruhi. Nah, mungkin faktor-faktor ini itu bisa dari kalau orang yang sudah sampai mengalami gangguan depresi gitu ya Mbak Arta ya, itu bisa juga karena ada faktor biologis dan juga faktor psikososial gitu. Mungkin kita bisa pahami bersama bahwa faktor biologis itu terkait dengan bagaimana keturunan secara genetis gitu ya, mungkin punya keturunan yang pernah mengalami gejala-gejala gangguan psikologis atau juga mungkin dari hormon-hormon di dalam diri kita gitu ya, apalagi kalau kita tahu bersama bahwa
gangguan depresi itu kan juga berkaitan erat dengan hormon-hormon serotonin gitu ya, hormon-hormon yang melepaskan perasaan senang. Nah, bagi orang-orang yang mengalami depresi itu juga terjadi ketidakseimbangan nih dalam hormon serotoninnya. Makanya kenapa mereka juga membutuhkan tenaga psikiater gitu ya Mbak Arta ya untuk Iya, benar mendapatkan sekali. obat. Nah, dan juga tidak hanya itu saja. Oh ya, nah juga teman-teman juga mungkin sering dengar nih orang yang mengalami gangguan psikologis itu karena keturunan genetik gitu ya. Oh, berarti kalau aku punya teman yang mungkin pamannya mengalami gangguan, bisa jadi dia ada gangguan nih gitu ya. Nah, itu teman-teman tidak perlu terjebak gitu ya dengan stigma seperti itu. Karena memang tadi balik lagi banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Bisa saja sebenarnya secara genetik ada, tapi karena uh, role model gitu ya, mungkin karena role model ada perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh orang yang mengalami gangguan psikologis itu misalnya cenderung marah sambil menghentakkan barang dan lain-lain itu kan jadi modeling untuk keluarganya gitu ya. Jadi oh ternyata kalau marah ya harus membanting barang. Nah jadi walaupun ada riwayat genetis tapi ternyata juga role model gitu ya dari orang yang mengalami gangguan psikologis itu juga bisa berpengaruh. Nah dan juga tentunya bisa disebabkan karena apalagi sekarang itu zaman itu makin berkembang ya Mbak Arta ya. Iya, benar. Jadi banyak kayaknya, benar banyak sekali kita tuntutan-tuntutan yang harus kita penuhi atau kita beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan, lalu juga kita di dalam hidup ini rasanya itu hidup itu kok rasanya penuh kompetisi terus nih gitu ya. Kita harus berlomba-lomba terus nih dengan ekspektasi-ekspektasi kita yang harus tercapai. Kita ingin memuaskan orang lain ketika itu tidak terpenuhi, jadinya kita merasa kecewa, merasa bersalah. Nah, dan juga mungkin karena yang situasi apalagi 2020 gitu ya Mbak Arta pandemi, nah itu juga kan mulai butuh untuk menyesuaikan diri kita nih dengan ketidakpastian yang datang gitu ya, apalagi juga ada aktivitas-aktivitas yang mungkin jadinya berkurang yang itu juga menyebabkan kita merasa kita nggak berharga gitu ya Mbak Arta. Nah mungkin hal-hal ini gitu loh yang menyebabkan tadi itu yang akan kita bahas nantinya ya Mbak Arta tentang luka-luka gitu ya. Jadi ada luka-luka ini muncul gitu loh karena kejadian-kejadian yang memang tidak sesuai dengan harapan kita. Oke, Seperti jadi itu Mbak Arta. kalau saya tarik nih, ternyata tuh kondisi cemas, depresi, bahkan ada yang hingga mengakhiri hidup itu karena garis besarnya ada dua, yaitu karena faktor biologis dan faktor sosial ya. Sosial ini bisa dari mungkin orang, bisa jadi karena kondisi yang ada seperti pandemi, seperti itu ya Mbak ya. Oke, yang itu nanti Oke. bisa menyebabkan luka-luka yang nanti bakal kita bahas. Iya betul Oke. Mbak Arta. Dan juga mungkin ini ya ketika orang sudah sampai tahap bunuh diri itu memang kondisinya mungkin udah kompleks sekali gitu ya Mbak Arta ya. Jadi mungkin mereka lagi dalam kondisi yang tertekan, merasa tidak berdaya gitu ya untuk memulihkan dirinya. Lalu juga mungkin mereka merasa bahwa ketika ingin bunuh diri gitu ya, ketika ingin mengakhiri hidup, itu sebenarnya mereka itu ingin mengakhiri kesakitan yang dialami gitu ya, bukan untuk mengakhiri hidup tapi ingin mengakhiri kesakitan. Nah, ini juga yang akan kita bahas gitu ya. Ketika kita mengalami pengalaman yang tidak membuat kita tidak nyaman, lalu mengalami pengalaman-pengalaman luka-luka yang membuat kita itu tidak nyaman menjalani hari-hari kita gitu ya. Nah, bukan hidup yang harus kita akhiri, tapi kesakitan itu yang perlu coba pelan-pelan untuk kita pulihkan gitu loh, Mbak Arta. Oke. Jadi yang perasaan sakit itu yang dipulihkan ya. Berarti ada mispersepsi juga ya dari sudut pandang mungkin ada yang mengalami cemas dan depresi ini, kemudian ada mispersepsi yang menyebabkan akhirnya kayaknya ya sudah aja lah seperti itu. Begitu kah Mbak Yola? Iya, iya betul Mbak Arta. Oke, jadi Mbak Yola ini kan seorang psikolog ya, udah melalang buana kemana-mana nih, menangani banyak pasien nih kayak gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi nih? Kekeliruan apa sih yang
sering dilakukan ketika menghadapi permasalahan kayak gitu yang dihadapi oleh orang yang mengalami cemas dan depresi ini, ada kekeliruan apa sih selain yang mispersepsi itu tadi mungkin? Oke, jadi kalau berdasarkan pengalaman gitu ya Mbak Arta ya, jadi orang-orang yang memang lagi menghadapi situasi yang sulit itu gitu ya. Nah itu banyak kekeliruan, mungkin mereka menganggapnya itu bukan suatu yang keliru gitu ya, tapi itu mereka merasa itu upaya yang tepat nih untuk aku sekarang gitu ya. Padahal sebenarnya ya dampaknya akan berlanjut yang tidak membuat diri kita tidak nyaman gitu loh ke depannya. Nah, mungkin yang saya pahami sejauh ini berdasarkan pengalaman-pengalaman menemui teman-teman gitu ya, yang sedang berproses dengan dirinya, itu yang pertama adalah selalu ingin menjauhi konflik gitu ya. Jadi ketika ada konflik itu ingin segera jauh dari konflik. Oke, aku nggak mau. Atau mungkin karena sekarang itu teknologi semakin berkembang gitu ya Mbak Arta. Jadi kita mungkin selalu pegang gadget atau mungkin banyak sekali media-media yang memadahi kita untuk mengalihkan diri kita gitu ya Mbak Arta ya. Jadi ketika kita ada konflik itu kita cenderung mengalihkannya. Oke, aku mau main handphone bentar deh sambil rebahan kayak gitu kan. Nah, jadi berlarut. Nah, sehingga konflik-konflik ini itu jadinya itu menumpuk gitu ya. Nah, ketika menumpuk itu kan juga kita jadinya sulit nih melakukan pergerakan. Nah, lalu mungkin kekeliruan lainnya adalah uh, kita terlalu meratapi kesakitan dan kesedihan kita. Jadi kita meratapi berlarut-larut, kita benar-benar lekat sekali dengan perasaan itu gitu ya. Sehingga kita jadi kesulitan nih untuk bergerak gitu ya. Kita tidak punya ruang gerak untuk kita melakukan aktivitas-aktivitas kita. Kita terhambat oleh kesedihan-kesedihan itu. Nah, sebenarnya ketika kita meratapi kesedihan itu sebenarnya hal yang baik gitu ya. Kita jadi lebih menyadari nih emosi-emosi apa yang muncul, kesedihan-kesedihan apa yang muncul gitu ya. Tapi ketika kita terlalu lekat dan kita tidak bisa mengelolanya, nah itu akan menghambat kita untuk menjalani kehidupan kita gitu. Nah, lalu selanjutnya juga ada kekeliruan yang terjadi yaitu di mana banyak teman-teman yang juga melakukan self injury gitu ya Mbak Arta. Jadi menyakiti diri sendiri gitu ya. Mungkin menyakiti diri sendiri dengan menyayat tubuhnya atau mungkin dengan hal-hal lain yang itu menyakiti apa ya, sakit ada yang ada di hati itu ke fisik gitu ya, melampiaskan ke fisik. Ternyata dampaknya malah akan lebih lanjut lagi gitu loh. Mereka-mereka yang mengalami apa tadi ya, self injury gitu ya, itu mungkin nantinya akan muncul ada perasaan bersalah karena menyakiti diri sendiri, lalu juga konfliknya juga tidak dapat terselesaikan gitu ya, walaupun mungkin merasa ada perasaan lega nih, aku nyakitin diri aku nyayat diri aku gitu ya, tapi ternyata setelah itu gitu kan udahlah sakit fisiknya gitu ya, terus juga harus sakit lagi ketika ternyata masalahnya kok belum selesai gitu ya Mbak Arta. Nah, sampai tadi itu kekeliruan dalam mengakhiri hidup tadi itu Mbak Arta. Oke, ternyata macam-macam ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan yang poin pertama tadi menjauhi konflik atau mengalihkan kan sebenarnya apakah itu boleh sebenarnya tuh boleh nggak sih kita mengalihkan juga gitu atau menjauhi konflik? Sebenarnya boleh nggak sih? Oke, oke. Nah, kalau ditanya boleh nggak boleh gitu ya. Nah, ketika kita berhadapan dengan konflik gitu ya, ketika kita terlalu menjauhkan diri kita dari konflik secara terus-menerus gitu ya, sebenarnya kalau kita memberi jarak untuk konflik itu mungkin hal yang mungkin memang disarankan gitu ya, kita memberi jarak dengan konflik itu agar konflik itu tidak melekat. Tetapi kalau konflik itu benar-benar kita jauhkan, kita lempar sejauh-jauh mungkin gitu ya. Nah, itu kan kita jadinya kemampuan kita dalam menghadapi konflik itu kan jadinya juga tidak muncul gitu ya Mbak Arta, dan tiba-tiba konflik itu bisa jadi muncul lagi, tertumpuk lagi, tertumpuk lagi. Nah, jadi mungkin nanti dalam pembahasan ini kita juga akan sama-sama belajar gimana nih kita ngadepin konflik gitu loh supaya kita nggak lempar-lempar dia terus.
Oke, jadi kayak seolah-olah menutup mata dari permasalahan begitu ya? Mm-mm. Oke, bahkan Mm-mm. sampai ke self injury juga kayak gitu. Oke, mungkin eh, berkaitan dengan permasalahan yang dialami yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan bisa mengalami luka batin di dalam diri. Nah, setelah Mm-mm. terjadi itu apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu? Oke, Mbak Arta. Nah, sebenarnya apa nih yang bisa kita lakukan Hmm. gitu ya ketika kita sudah mengalami pergejolakan-gejolakan gitu ya dengan situasi yang tidak nyaman. Nah, memang gitu ya, penting bagi kita untuk bisa memulihkan luka-luka atau cedera-cedera mental ataupun batin kita gitu ya. Karena apa? Mungkin selama ini ketika kita sakit gitu ya, sakit pusing lah misalnya gitu ya. Kita Hmm. tahu nih, oh aku harus minum obat nih supaya aku nggak pusing, supaya aku bisa kerja lagi, supaya aku bisa istirahat dengan nyaman gitu ya. Nah, ataupun mungkin ketika kita ngerasa kok kayaknya daya tahan tubuh aku kayaknya lagi menurun nih. Nah, kita tahu nih kalau kita harus minum vitamin gitu ya. Nah, tapi ketika kita merasa ada luka batin itu gitu ya, luka-luka ini itu mungkin bisa dalam bentuk perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan bersalah, atau mungkin luka penyesalan akan masa lalu, atau mungkin luka-luka traumatis secara fisik, secara Hmm. emosional, atau bahkan secara seksual yang kita alami. Nah, ketika Oke. luka-luka itu tidak diobati sama seperti tadi luka fisik Hmm. itu juga akan memperburuk keadaan kita. Bedanya mungkin Hmm. kalau luka fisik nih, kalau luka fisik itu kan yang memperparah keadaan lukanya kalau tidak diobati itu kan bakteri dan kuman gitu ya Mbak Iya. Arta ya. Nah, tapi kalau luka batin ini ketika tidak diobati yang memperparah adalah emosi-emosi negatif nih yang semakin Hmm. menguasai kita gitu loh. Kita jadi terkurung, kita jadi terjerat gitu ya dengan emosi-emosi negatif ini. Nah, gimana sih cara kita memulihkan gitu ya luka-luka batin kita? Oke, mungkin uh, kayaknya untuk tema ini rasanya kok wah dalam banget gitu ya. Luka batin itu kan sesuatu yang dalam yang Dalam. tersimpan yang kita tidak bisa lihat gitu ya, tapi kita bisa merasakannya dengan sangat amat gitu ya Mbak Arta ya. Nah, luka batin ini juga kita memulihkannya itu pelan-pelan dan memang butuh melatih gitu loh, melatih diri kita Hmm. juga. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan self healing. Mungkin teman-teman nih ya atau Mbak Arta juga nggak asing nih ya dengan apa namanya self healing gitu ya, karena banyak nih sekarang teman-teman kita juga yang sudah aware gitu ya untuk healing diri sendiri dan melakukan self healing. Nah, namun perlu dipahami bahwa self healing ini adalah suatu proses penyembuhan luka-luka kita secara batin gitu ya, yang tadi itu disebabkan oleh kejadian-kejadian tidak menyenangkan atau masa lalu yang kelam atau kegagalan-kegagalan kita, itu kita bantu memulihkannya dengan kekuatan diri kita sendiri, jadi Hmm. dengan energi kita untuk memulihkannya oleh dan diri kita sendiri gitu loh jadinya Mbak Arta. Nah, dengan pembahasan kita ini tadi gitu ya, mungkin mulai masuk gitu ya Mbak Arta. Jadi, Baru mulai masuk nah ini jadi, teman-teman. oke. Nah jadi self healing itu juga bisa nih dilakukan dengan self acceptance gitu ya, dengan penerimaan diri. Nah, sebenarnya Mbak Arta mungkin kalau kita ditanya gimana sih cara menerima diri gitu ya? Apakah selama ini kita udah bisa seutuhnya gitu ya menerima diri kita gitu ya Mbak Arta ya? Nah, Kayaknya memang belum. untuk kayaknya belum gitu ya, kayaknya masih sulit gitu ya, apalagi kalau hal-hal yang kayak aku nggak mau nih, aku nggak mau dia ada nih, kayaknya susah banget untuk diterima ya Mbak Arta ya. Iya. Apa tuh Mm-mm. annoying banget. Itu Iya, baru annoying diri banget sendiri, gitu ya. belum belum orang lain Mm-mm. ya. Bener banget itu belum lagi kita menerima orang lain gitu ya. Nah, oke nggak apa-apa. Ini saya juga masih belajar gitu ya Mbak Arta ya. Nah, jadi untuk sampai kita
sampai pada tahap penerimaan diri gitu ya, sampai pada tahap acceptance gitu ya. Nah, kita itu ya memang tadi aku ngerasa belum deh, karena memang sampai pada tahap ini itu kita ada fase-fase yang memang kita lewati gitu Mbak Arta. Nah, jadi fase yang pertama mungkin kita denial dulu nih, kita menyangkal dulu nih masalah yang terjadi. Kita nggak terima nih, aku nggak terima aku ngalamin ini, aku nggak terima aku patah hati, aku nggak terima aku diputusin gitu ya. Aku nggak terima, aku nggak keterima nih di PTN ini gitu ya. Atau aku nggak terima nih diberi apa komentar-komentar negatif. Jadi ada denial, kita mulai denial dan menyangkal hal-hal itu terjadi dalam diri kita. Nah, setelah fase denial, kita akan masuk pada fase anger gitu ya, kemarahan gitu ya. Kita mulai menyadari nih bahwa situasi ini tuh pahit banget ya. Situasi ini tuh sulit banget ya, nggak menyenangkan banget ya. Nah, kita jadinya mulai mencari objek-objek untuk kita melampiaskan kemarahan kita. Bisa kita lampiaskan kemarahan kita dengan diri sendiri, kita terus memaki diri sendiri, bisa juga kita memaki kondisi, memaki orang lain, orang sekitar mungkin, atau sampai pada tahap kita memarahi Tuhan gitu ya, kayak kenapa sih kok nggak adil banget ya aku ngerasa hidup ini gitu ya. Nah, sampai pada fase kemarahan tadi gitu ya Mbak Arta, masih ada fase lainnya lagi. Nah, kita mulai nih coba untuk bargaining gitu ya, kita bernegosiasi gitu ya. Kita negosiasi bahwa, oh oke, mungkin aku ngalamin kehilangan, aku diputusin atau aku nggak bisa mencapai sesuatu yang aku inginkan gitu ya. Oke, aku nggak mau kejadian ini terjadi lagi, aku ingin merubah diri aku gitu. Jadi, dan kita coba bernegosiasi juga nih dengan Tuhan gitu ya, ya Allah gitu ya. Oke, aku mulai mau memperbaiki diri aku sendiri nih gitu ya. Nah, ternyata ketika kita sudah sampai tahap negosiasi gitu ya, kita juga bisa sampai tahap setelah itu adalah fase depression gitu. Kita merasa jatuh lagi gitu loh. Kita udah coba untuk bernegosiasi gitu ya, tapi setelah itu kita merasa tertekan lagi, kita sudah tidak memikirkan lagi gimana caranya untuk bangkit, kita merasa powerless gitu ya, merasa nggak berdaya. Nah, kita ngerasa kita jadinya nggak bisa membuka diri dengan apapun gitu ya. Nah, ketika kita sampai fase depresi ini, barulah kita bisa menuju ke tahap acceptance gitu ya. Kita mulai bisa menyesuaikan diri bahwa, oh oke, ternyata memang ini ya yang lagi aku alami ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu kita pelan-pelan coba ikhlas gitu ya. Nah, tapi memang Mbak Arta setiap fase ini itu juga nggak harus lurus fase denial, anger, lalu juga negosiasi sampai ke acceptance gitu. Sehingga yang perlu kita lakukan apa sih gitu ya? Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita melewati fase-fase ini dan kita coba untuk menghadapinya sampai kita bisa ke tahap penerimaan ini. Seperti itu Mbak Arta. Nah, mungkin Mbak Arta juga punya pengalaman banyak nih ya tentang mengalami proses jatuh bangun lagi gitu ya Mbak Arta ya. Jadi kalau misalkan berdasarkan teori yang ini nih Mbak, kalau berdasarkan teori yang self acceptance dan mengikuti tadi alurnya begitu ya, mungkin ini bisa jadi sebuah teori kan berarti berdasarkan oleh penelitian banyak orang ya Mbak ya, dan jadi sebuah alur tertentu itu berarti mayoritas orang itu seperti itu begitu tahapannya begitu. Nah itu bisa sampai di titik menerima lagi, dia ada di titik depression lagi, berarti bisa dikatakan apakah ini juga depresi itu apa ya, kayak 2 kali dong kayak gitu. Minimal iya 2 Mbak kali Arta. dong Nah, dalam jadi kehidupan. Oke, minimal 2 kali gitu ya. Oke, nah sebenarnya kita tidak sebenarnya kita juga nggak bisa menentukan nih kapan perasaan tertekan itu muncul, perasaan tidak berharga itu muncul ya. Bisa jadi sekarang kita ngerasa tertekan, lalu kita sudah pulih gitu ya, lalu kita merasa tertekan lagi, kita pulih lagi, tertekan lagi, pulih lagi gitu ya Mbak Arta ya. Nah, makanya kenapa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita melalui fase itu dan kita menjalaninya.
Nah, mungkin nih sampai ke tahap acceptance itu sendiri, itu juga kita perlu memproses. Dan memang ya, ketika kita itu pulih gitu ya Mbak Arta ya, itu bukan berarti kita apa ya, tidak merasakan sedih lagi, kita tidak merasakan Hmm. tertekan lagi, kita tidak merasakan kecewa lagi gitu ya. Tapi pulih itu adalah bagaimana perasaan itu tuh sudah tidak intens lagi gitu loh, sehingga sudah tidak menghambat kita dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari seperti itu. Jadi kita sudah mulai berjarak dengan si emosi-emosi tidak menyenangkan ini. Nah, mungkin pertanyaannya nih, Mbak Yola gitu ya, Mm-mm. gimana kalau kita pulihnya nih? Tadi kan kita udah depresi nih. Nah, terus untuk pulihnya gimana nih, Mbak Yola? Tadi kan Mm-mm. bilangnya pakai self healing gitu ya. Feeling. Nah, self healing dengan penerimaan ini gitu ya. Kenapa menerima gitu ya, Mbak Arta? Nah, dari beberapa riset dan juga beberapa pengalaman yang saya temui juga, itu ketika kita tidak mampu menerima diri kita, itu akan mempengaruhi well-being kita gitu ya, mempengaruhi kesejahteraan psikologis kita. Sehingga ketika well-being kita itu rendah, kesejahteraan psikologis kita itu rendah gitu ya, kita akan jadi kehilangan apa ya, penurunan harga diri, lalu juga hal itu jadinya menghambat potensi-potensi kita untuk tumbuh seperti itu. Nah, kenapa perlu menerima gitu ya? Nah, karena gini, sebenarnya luka-luka tadi itu gitu ya yang muncul dalam hidup kita itu kan karena adanya apa ya, penolakan, karena adanya kita tidak terima ketika sesuatu yang kita inginkan dalam hidup itu ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Kita nggak mau ngalamin kejadian traumatis, kita nggak mau Hmm. ngalamin kegagalan, kita maunya mencapai sesuatu yang hal itu baik untuk kita gitu ya. Nah, ketika itu tidak mampu tercapai, ketika itu terjadi, itu kan tidak sesuai gitu ya dengan kondisi hidup yang kita harapkan ya Mbak Arta. Hmm. Nah, hal-hal inilah yang akan menyebabkan luka-luka batin kita itu. Nah, kenapa menerima gitu ya? Nah, jadi kita pelan-pelan coba untuk menerima bahwa oh oke gitu ya, dalam hidup itu tidak selamanya kok kita mengalami fase nyebelin terus atau fase tidak menyenangkan terus, dan sebaliknya dalam hidup itu kita tidak harus selamanya mengalami pengalaman menyenangkan terus gitu ya Mbak Arta ya. Kalau ibarat siang malam gitu kan nggak mungkin siang terus gitu ya, Iya. nggak mungkin malam terus gitu ya, atau Mm-mm. cuaca gitu kita nggak mungkin hujan terus atau panas terus, pasti akan berganti. Nah, sebenarnya sama dengan hal ini gitu ya, ketika kita menjalani proses kehidupan kita, uh, akan ada datang nih si sedih, si takut, si khawatir, si kecewa, si marah gitu ya. Mereka datang, terus ada juga datang nih si semangat, si antusias, si perasaan cinta mungkin, atau si kebahagiaan gitu ya. Itu akan berdatangan secara bergantian juga. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menyambut mereka, kita menyambut mereka dengan kebaikan hati, dengan penerimaan. Kita tidak membedakan gitu ya, ketika si senang datang, silakan datang gitu ya. Bahkan kalau ada bentuknya pengen kita angkat-angkat karena jingkrak-jingkrak karena senang gitu ya. Tapi ketika kesedihan ini datang, ketika kecewaan dan luka ini datang, kita rasanya stop, berhenti di depan pintu aja ya, Mm-mm. nggak usah masuk ya gitu ya. Nah, padahal sebenarnya sama tadi. Mereka datang itu untuk singgah dulu, mungkin untuk memberikan kita pelajaran hidup untuk kita tumbuh gitu ya. Uh, Setelah itu mereka pasti akan lepas gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan tadi itu kita mencoba untuk menerima. Nah, sampai pada tahap menerima itu makanya kenapa memang perjalanan pemulihan batin setiap orang itu beda-beda, karena itu kondisi personal orang masing-masing itu beda-beda gitu ya Mbak Arta ya. Nah, sehingga kenapa memang ada caranya, memang ada latihannya gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah kita coba untuk menyadari dulu, kita memberi kesadaran gitu ya, kita menyadari akan situasi-situasi yang memang lagi kita hadapi nih. Oh, aku sadar nih, aku lagi ngerasa drop banget nih. Atau mungkin, gimana nih kasusnya kok belum dapet gitu ya Mbak Arta ya. Atau Iya, iya. mungkin subjek untuk kasus
praktiknya belum dapet atau Belum mungkin nemu-nemu. susah ditemuin, kayak gitu ya. Nah, kita coba sadari apa perasaan-perasaan yang muncul. Mungkin kita merasa cemas, khawatir gitu ya, atau kita merasa sedih. Kita cukup sadari dulu gitu. Tidak perlu kita untuk menolaknya dulu gitu ya. Nggak perlu terburu-buru nih untuk menolaknya atau melepaskannya gitu ya. Cukup kita sadari dulu pelan-pelan. Oh oke, memang ini lagi ada si cemas ya. Oh oke, memang ini aku lagi ngerasa sedih ya gitu kan. Nah, setelah kita menyadari, kita coba pelan-pelan untuk mengakui iya gitu loh. Jadi kita akui bahwa oh oke, ternyata memang dia mau masuk ya kehidupan aku. Memang aku lagi ngalamin situasi yang berat banget ya sekarang ya. Kita akui bahwa ya itulah kita tidak sempurna dan kita juga pasti melakukan kesalahan. Kita juga menghadapi situasi-situasi sulit gitu ya. Kita coba akui dia, lalu pelan-pelan kita coba untuk terima. Nah, konsep penerimaan ini mungkin rasanya tuh abstrak banget gitu ya Mbak Arta. Menerima itu sampai di tahap mana sih sebenarnya Mbak Yola gitu ya. Iya, Nah, nggak paham kita juga nih gimana, Mbak. mm-mm, mm-mm, iya, nah jadi penerimaan itu adalah bagaimana kita bisa menerima apapun secara utuh dengan penuh kebaikan akan suatu hal yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu rasa sulit atau rasa menyenangkan atau mungkin kelebihan dan kekurangan diri kita. Kita tahu nih kelebihan kita apa, kita tahu kekurangan kita apa, dan kita terima itu semua tanpa ada membedakan gitu ya, tanpa ada tadi itu. Kalau si yang baik-baik maunya di nilainya oke-oke aja nih, diterima-terima aja. Tapi kalau si yang nggak enak gitu ya, kita nilainya buruk. Nah, jadi kita menerima tanpa kita menilai sebelah pihak gitu ya. Kita menilai mereka ya secara adil gitu loh. Nah, jadi itu tadi kita menyadari dulu, lalu kita mengakui, lalu kita coba pelan-pelan untuk menerima. Nah, untuk proses penerimaan ini sendiri, Mbak Arta, itu ibaratnya seperti ini. Sesuai dengan tema kita gitu ya, mungkin membasuh ketidaknyamanan gitu ya. Ketidaknyamanan itu mungkin berkaitan dengan luka-luka tadi itu ya, Mbak Arta ya. Nah, di dalam ruang luka-luka batin, di dalam ruang penerimaan gitu ya. Jadi, mungkin karena konsep penerimaan itu sifatnya abstrak gitu ya, sulit untuk dipahami, mungkin saya coba untuk analogikan gitu ya Mbak Arta ya. Oke, Nah kayak gimana jadi, itu, Mbak? oke, nah jadi di dalam diri kita gitu ya, kita punya ruang-ruang penerimaan gitu ya. Dalam ruang penerimaan ini mungkin ada ruang sedih, ada ruang marah, ada ruang kecewa, atau mungkin ruang semangat, gak hanya yang buru-buru gitu ya, atau ruang semangat, ruang kebahagiaan gitu ya, ruang kesepian. Nah jadi di dalam ruang penerimaan ini kita punya kamar atau ruangnya masing-masing nih. Nah, ketika kita merasa sedih, ya nggak apa-apa, coba kita tuangkan, coba kita lepaskan di ruang si sedih ini. Kita tempatkan dia di tempat yang terbaik gitu ya, di ruang si sedih memang gitu ya. Nah, ketika kita bahagia, ya kita tempatkan dia di ruang yang bahagia gitu ya. Nah, lalu boleh kok kita sekali-sekali gitu ya menengok. Jadi kan itu di dalam ruangan gitu ya. Boleh kok sekali-sekali kita buka pintunya, kita lihat, oh ternyata aku mengalami kesedihan ya. Tapi kan kita coba untuk bergerak dan berjalan, kita tidak di dalam satu ruang itu terus gitu ya. Jadi kita melangkah pelan-pelan, kita tutup lagi pintunya, tapi kan ruang itu tetap ada gitu loh Mbak Arta. Kita boleh tetap ada, tetap bisa melihat lagi, menengok lagi gitu ya. Nah, mungkin gitu ya, nggak banyak dari kita yang mau untuk menengok kesedihan atau melihat kekecewaan di dalam diri gitu ya. Kita cenderung ingin melihatnya yang senang-senang aja gitu. Nah, nggak apa-apa kok di ruang-ruang penerimaan itu kita coba lihat lagi, kita sapa mungkin. Nah, tapi kita sudah tidak terikat, sudah tidak masuk terjerumus dalam ruang itu terus gitu loh, Mbak Arta.
Oke, nah mungkin analoginya seperti itu Mbak Arta. Nah mungkin juga ada nih analogi lain gitu. Nah ini juga analoginya itu berdasarkan saya juga diskusi nih dengan sahabat-sahabat saya. Ini juga banyak banget nih Mbak Arta di sini yang expert banget Yang nih di pada bidang nongol nih tadi. pemulihan. Banyak Oke. banget nih teman-teman dan sahabat Heeh. yang memang mereka juga expert banget nih di bidang ini gitu ya. Nah jadi Oke, oke. berdasarkan diskusi dengan teman-teman saya juga nih, gimana sih penerimaan itu gitu ya. Nah, Hmm. jadi saya sempat berdiskusi gitu, gitu ya Mbak Arta dengan salah satu sahabat saya dan beliau mengumpamakan seperti ini. Jadi misal ini bukan untuk promo Le Mineral gitu ya Mbak Arta, Belum tapi dicopot aja. belum dicopot aja, tapi ini saya menggunakan barang-barang yang ada di sekitar dulu gitu ya Mbak Arta ya. Oke, Nah, oke. kalau kita ibaratkan gitu ya Mbak Arta, mungkin supaya lebih jelas lagi mengenai penerimaan ini gitu ya. Jadi misalnya ini ada botol air minum gitu ya. Saya tutupin logonya kalau gitu ya. Oke. Nah, jadi ada botol air minum gitu ya. Ketika saya nih Mbak Arta, ketika saya genggam air minum ini gitu ya. Kira-kira bisa nggak saya makan? Kalau di depan situ nggak bisa, Mbak. Oke, ketika saya menggenggam ini, saya memegangnya dengan erat, rasanya saya nggak bisa makan gitu ya. Saya nggak bisa megang Hmm. sendok gitu ya. Oh Masa iya. saya makan langsung dari piring gitu ya, Mbak Arta ya. Oke, oke. Nah, lalu juga ketika saya mungkin meletakkan ini di depan hadapan saya, kira-kira nyaman nggak rasanya kita ngobrol bareng gitu, Mbak Arta? Nggak nyaman nih Rasanya ngobrol nggak, sama siapa? Sama ini ngobrol sama botol. siapa nih? Sama foto ngobrolnya ya Mbak Arta ya. Oke, nah jadi itu seperti itu. Jadi Mm, rasanya terhambat. Saya pun juga nggak bisa melihat Mbak Arta dengan jelas gitu ya ketika botol ini ada di hadapan saya gitu ya. mm, mm. Nah, tapi ketika saya coba untuk letakkan botol ini di samping saya, kira-kira saya bisa makan atau saya bisa chattingan atau saya bisa mengerjakan pekerjaan saya nggak dengan kayak gini? Bisa banget. Oke, bisa banget gitu ya. Mm, Saya mm, juga lebih enak nih ngobrol dengan Mbak Arta. Nah, mungkin jadi seperti itu juga sebenarnya apa ya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi Mbak Arta. mm. Jadi ketika kita terlalu menggenggamnya gitu ya, ketika kita terlalu erat dengan dia, perasaan itu terlalu intens dengan kita jadi sulit untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita. Kita jadi sulit nih untuk bergerak, bahkan Mm, berkomunikasi pun rasanya nggak nyaman banget gitu ya. Mungkin Mbak Arta merasa tidak dihargai jadinya gitu. Jadinya iya, benar-benar. hubungan dengan orang lain pun terhambat. Nah, tetapi ketika saya meletakkan botol ini di samping saya, dia tetap ada kan ya Mbak Arta. Dia nggak tiba-tiba hilang tring gitu ya. Dia tetap Mm, ada di samping saya bisa melihatnya, saya juga bisa sekali-sekali megang dia gitu ya. Nah, tapi mm, udah nggak saya genggam dengan kuat lagi. Nah, sama seperti itu. mm. Ketika kita mulai merasa sakit, terluka, kecewa gitu ya, kita coba tempatkan dia memang di tempat yang terbaik sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas gitu loh. Mm. Dia tidak hilang, kita tidak berusaha untuk menghilangkannya, membuangnya gitu ya, dia tetap ada, tapi kita tetap bisa melanjutkan aktivitas kita. Nah, jadi mungkin seperti itu konsep penerimaan, Mbak Oke. Arta. Berarti penerimaan ini itu nggak serta-merta hilang begitu saja ya, Mbak. Tapi sebenarnya masih bisa dirasakan. Ketika ya kadang-kadang kita bisa lihat itu terus tiba-tiba terenyuh misalkan kayak gitu. Tiba-tiba kok sedihnya kerasa ya kayak gitu. Tapi ya ya sudah bisa melakukan aktivitas keseharian seperti biasanya begitu ya. Jadi Oke. makanya kenapa wajar banget kok sedih kalau nginget peristiwa dulu mungkin yang Hmm. menyedihkan, menyakitkan gitu ya. Karena itu menunjukkan bahwa kita menyadari perasaan yang memang lagi muncul di diri kita gitu ya. Oh, oke sedih banget ya dulu aku pernah ngalamin ini gitu ya. Tapi Hmm. pelan-pelan bagaimana nih kita bijaksana menyikapinya supaya kita tidak terlalu terlarut terus dalam situasi itu. Seperti itu Mbak Arta. Oke, saya juga jadi membayang-bayangkan yang dulu-dulu. Oke. Jadi oke, berarti Mm-mm. memang rasanya tuh seperti itu gitu. Oke, masih bisa, Mm-mm. mungkin masih terbayang, masih
ingat sedihnya kayak gimana, mungkin marahnya kayak gimana, tapi Hmm. sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, mungkin kalau teman-teman nih sudah sampai di titik manakah teman-teman Iya. untuk bisa menerima diri sendiri? Oke nih, kemudian ada nggak sih Mbak pengalaman dari Mbak Yolan nih kayak gitu terkait dengan cemas atau depresi eh, apa ya yang berkaitan tentang menyimpan luka batin nih gitu. Oke, ini pengalaman dari saya sendiri gitu ya, Mbak Arta ya. Mm-mm-mm. Oke, nah mungkin ini untuk sharing gitu ya, Mbak Arta ya, karena juga Atau saya mungkin tidak. bisa pengalaman dapat klien dulu mungkin juga bisa. Oh, oke, oke, ya, oke. Nah, jadi dapat klien yang mengalami depresi atau cemas gitu ya, mungkin Mbak Arta ya. Oke, nah, jadi memang ada beberapa klien gitu ya yang memang dalam kondisi mengalami depresi berat gitu ya, Mbak Arta ya. Nah, depresi ini sendiri atau mungkin kecemasan atau gangguan kecemasan gitu ya. Nah, mungkin ini saya pilih salah satu dulu untuk dibahas gitu karena mungkin supaya nanti waktunya cukup gitu ya, Mbak Arta. Nah, Oke. jadi klien yang mengalami gangguan depresi. Nah, depresi itu yang kita tahu itu kan bukan hanya sekedar kita merasa sedih, bukan hanya kita sekedar merasa putus asa gitu ya. Tapi depresi ini tuh jauh lebih dalam dari itu. Di mana orang-orang yang memang mengalami depresi itu, mereka benar-benar sulit untuk bergerak, mereka mengalami kesedihan itu hampir sepanjang hari dan juga mungkin lebih dari 2 minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun gitu ya. Nah, dan juga klien yang saya temui gitu ya, memang mereka ketika mengalami depresi ini, itu mereka benar-benar merasa diri mereka tidak berharga gitu loh. Mereka karena mereka merasa tidak berharga, mereka jadinya merasa tidak berdaya nih untuk bangkit gitu ya. Karena aku kan nggak berharga. Jadi istilahnya itu self loathing gitu ya. Self loathing itu tuh kita cenderung mengkritik diri sendiri. Wah, aku tuh nggak berdaya, aku tuh nggak pantas buat dapetin hal-hal yang baik, aku tuh pantasnya ya buat dapetin hal-hal yang ya udah yang aku ya mungkin yang nggak enak aja gitu ya. Nah, jadi merasa diri tidak berharga, lalu juga tidak hanya sedih dan tidak hanya merasa tidak berharga, tetapi orang-orang depresi yang memang saya temui ini juga sampai pada tahap mereka itu jadinya eh, minat dalam melakukan aktivitas sehari-harinya itu cenderung menurun gitu ya Mbak Arta. Jadi mungkin yang sebelumnya mereka sangat minat gitu untuk melakukan aktivitas itu jadinya sama sekali nggak senang lagi nih ngelakuinnya. Misalnya dulu itu mereka senang nih untuk apa ya melakukan misalnya buat jurnal gitu ya, membuat jurnal tentang perasaan dan lain-lain. Nah, itu mereka jadi udah nggak senang lagi, atau mungkin mereka senang melakukan hobi-hobinya. Nah, ini orang depresi ini mereka jadinya kehilangan minat dan mereka juga kehilangan energi dari dalam tubuh sehingga merasa mudah lelah ketika melakukan aktivitas-aktivitas yang sederhana dan bahkan memang juga mempengaruhi pada aspek kognitif gitu ya. Jadi kemampuan berpikirnya menurun sehingga dalam pengambilan keputusan pun itu juga jadinya berdampak jadinya menurun. Dan kalau udah sampai depresi berat, depresi mayor gitu ya Mbak Arta, banyak sekali mereka yang sampai ada keinginan untuk mengakhiri hidup bahkan sudah mencoba untuk melakukan percobaan bunuh diri gitu loh Mbak Arta. Nah, jadi itu pengalaman saya ketemu dengan teman-teman yang mengalami depresi. Nah, namun apa ya? Kalau depresi ini kan memang suatu apa ya permasalahan yang dalam banget gitu ya Mbak Arta dan memang untuk kita bisa memulihkannya itu juga butuh bantuan juga gitu loh Mbak Arta. Jadi ketika mengalami depresi yang berat gitu ya itu mereka kan nggak tahu nih mau melakukan apa gitu ya karena mereka ngerasa nggak berharga nih. Nah, jadi untuk tahap awal mereka memang membutuhkan bantuan profesional nih untuk mengenali lagi uh, mungkin dinamika kejadian atau dinamika permasalahan yang muncul itu karena apa. Lalu juga mungkin pelan-pelan nih untuk mengenali dan memahami dirinya itu seperti apa. Apakah memang dirinya sepenuhnya tidak berharga? Nah, balik lagi itu jadinya juga ke penerimaan gitu ya. Bagaimana
mereka bisa menerima fase mereka dalam kondisi yang jatuh gitu ya Mbak Arta. Lalu coba pelan-pelan aja untuk kita pulihkan gitu loh. Jadi kalau kita ibaratkan banyak ibarat ya kayaknya ya Mbak Arta ya, mungkin supaya lebih Nggak apa-apa, lebih jelas gitu ya. mudah. Jadi lebih mudah. Nah, jadi kita itu punya apa ya, wadah gitu ya. Kita punya wadah toleransi masalah gitu ya. Toleransi masalah kita nih segini gitu ya. Nah, ketika kita mengalami kejadian tidak menyenangkan, itu toleransi kita terhadap masalah turun lagi. Nah, ketika kita mulai mungkin toleransi itu bisa naik lagi, mungkin ketika kita mendapatkan hadiah-hadiah kebahagiaan dari hidup kita, mungkin kita bisa mencapai sesuatu hal yang kita rasa itu kita inginkan, itu naik lagi toleransi terhadap masalahnya. Tetapi bisa jadi lagi kita jatuh lagi bahkan sampai ke dasar gitu ya. Sampai kita udah nggak bisa toleransi lagi nih masalah yang terjadi di hidup kita gitu ya. Nah, apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan ketika kita jatuh ke dalam-dalamnya gitu ya? Aku udah nggak bisa nih gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memang kita coba untuk menyadari dan kita coba pelan-pelan untuk menerima bahwa oke, sekarang aku lagi dalam kondisi yang jatuh nih. Ayo diri gitu ya. Kita sama-sama berproses untuk memulihkan ini gitu ya dengan tadi itu mungkin self healing dengan bantuan diri sendiri gitu ya Mbak Arta ya. Nah, mungkin itu juga yang terjadi pada teman-teman yang juga mengalami depresi yang saya temui gitu loh. Seperti itu Mbak Arta. Oke, oke, oke. Mm-mm. Oke, self healing ya teman-teman ya tadi ya. Dan ada Mm-mm. pengalaman pada kasus depresi berat itu muncul semua ya Mbak ya simptom-simptomnya ya. Mm-mm, 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 Oke, oke, mm-mm. oke. Dan eh, Heeh. berlarut-larut ada yang sampai bertahun-tahun juga ya Mbak. Iya benar sekali karena Oke. memang ketika mengalami permasalahan itu kan rasanya kita tuh kayak dibuntuti dari kita kecil sampai kita sekarang tuh masalah ngekor terus gitu ya Mbak Arta ya. Jadi ketika kita ingin pulih pun juga nggak bisa ekor itu tiba-tiba putus gitu ya. Kita perlu pelan-pelan untuk memutuskan ekor itu pelan-pelan aja. Nah jadi nggak bisa yang instan, bisa jadi tadi kita sudah merasa well gitu ya, jatuh lagi gitu ya. Ya kita coba bangkit lagi. Nah makanya kenapa dengan self healing ini sebenarnya kita jadi bisa tujuannya adalah untuk kita bisa lebih memahami diri kita ya sebenarnya, kita bisa menerimanya, dan ketika kita sudah mampu menerima diri kita, itu kita akan lebih mudah untuk apa ya menentukan pilihan-pilihan apa nih yang akan kita jalani gitu ya. Karena kalau kita udah sadar diri gitu ya, tadi udah menyadari, udah menerima, orang yang sadar diri itu kan pasti akan lebih mudah gitu ya Mbak Arta untuk mengambil keputusan, untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Tapi ketika kita nggak sadar diri, nggak sadar akan kejadian yang kita alami, itu kan kita jadinya apa? Kita jadinya cenderung mungkin impulsif, kita cenderung jadi agresi mungkin, nah, seperti itu. Oke. Berarti sadar diri juga kadang kadang karena nggak sadar diri ya Mbak, jadi mungkin lingkungan yang lebih peka. Nah ini juga penting ini teman-teman buat kita sadari bahwa kita juga harus peka terhadap eh, lingkungan sekitar kita. Apakah teman kita nih baik-baik saja apa enggak sih kayak gitu. Mungkin bisa diajak ngobrol kalau misalkan kelihatan "Wah, kok kayaknya kelihatan nggak fit kayak biasanya ya sambil diajak ngobrol. Kemudian mungkin bisa membantu sedikit-sedikit begitu ya teman-teman ya. Gitu bukan Mbak Yola? Oke. Kalau dari pengalamannya Mbak Yola sendiri nih, ada nggak Oh sih? iya. Oke, Ini nanti ini ya penasaran nih. saya juga mau dengar tentang pengalaman Mbak Arta boleh mungkin? Oh iya, Jadi boleh, saling boleh. berbagi gitu kita ya. Nah, jadi kalau pengalaman saya gitu ya, saya juga nggak selamanya bahagia dan tersenyum gitu ya Mbak Arta ya. Saya juga tentu dan pasti juga akan mengalami kondisi-kondisi terpuruk dalam hidup gitu ya. Nah, biasanya mungkin itu saya juga butuh latihan Mbak Arta untuk bisa menghadapi situasi, menyadari dan pelan-pelan untuk menerimanya gitu ya. Mungkin yang dulu nih, saya itu ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan saya maunya A nih, ternyata yang ada B gitu ya. Nah, itu saya benar-benar sampai reaksi fisik saya muncul. Saya jadi deg-degan gitu ya. Saya jadi pusing, bahkan saya rasa ingin berteriak gitu ya Mbak Arta ya. Nah,
Tapi pelan-pelan gitu ya, dalam perjalanan hidup saya, proses hidup saya gitu ya, saya pelan-pelan untuk coba untuk menyadari dan memaknai sebenarnya ketika ya tadi itu sedih datang ya memang ternyata dia butuh untuk didengarkan dulu ya si sedih ini. Nggak selamanya kok ternyata dulu aku mengalami kondisi terpuruk itu, oh buktinya sekarang aku bisa ketawa, bisa bahagia, ternyata nggak selamanya ya. Nah jadi ketika saya menghadapi kondisi yang benar-benar saya merasa sedih, kecewa, campur aduk gitu ya. Mungkin juga sekarang umur saya 25 tahun. Jadi mulai apa ya, masuk nih fase-fase krisis nih, gimana memikirkan masa depan gitu ya, khawatir masa depan dan lain-lain gitu ya. Nah, saya biasanya gitu ya Mbak Arta memang memilih untuk diri saya dulu sendiri nih. Jadi saya coba dengan diri saya sendiri dulu untuk oke, aku sadar nih, aku sekarang lagi sedih banget nih. Oke, aku coba pelan-pelan akuin nih, apa nih yang, kenapa nih aku ngalamin sedih kayak gini gitu ya. Pelan-pelan kita akui dan kita terima, lalu kita coba pelan-pelan untuk melepaskannya. Dan dalam proses saya dengan diri saya sendiri itu, ya saya melakukan sesuatu yang bisa juga melepaskan saya. Mungkin saya dengan menangis gitu ya. Saya ngobrol dengan diri saya, ya saya mencoba untuk menikmati gitu loh proses fase titik bawah saya gitu ya. Karena saya tahu nih ini nggak bakal selamanya kok. Ini aku bakal mungkin sekarang aku lagi nggak baik-baik aja nih. Tapi ya suatu saat nanti aku akan baik-baik lagi dan nggak baik-baik lagi, baik-baik lagi gitu ya. Ya aku harus hadapi ini gitu loh. Nah alhamdulillah juga saya bisa berproses dengan hal itu dan juga saya melakukan tadi itu self healing. Nah self healing ini memang perlu dilatih ya Mbak Arta. Jadi dengan kita coba untuk sadarin aja nafas kita gitu ya, nafas kita yang masuk, nafas kita yang keluar gitu ya, itu untuk melatih kita bagaimana menguatkan otot-otot kesadaran kita nih bahwa kita lagi ada di masa sekarang nih gitu nih. Aku nggak ada di masa depan kok gitu. Khawatiran-khawatiran aku yang muncul itu kan di masa depan nih. Nah, aku sekarang lagi di masa sekarang nih. Nah, jadi kita coba untuk menyadari nafas aja dulu. Nah, pelan-pelan barulah kita coba untuk menyadari nih pikiran dan perasaan kita yang muncul. Nah, barulah kita bisa coba pelan-pelan untuk berjarak dengan perasaan sedih ini. Jadi, dia tidak melekat lagi, tapi bagaimana kita, ini si perasaan sedih, ini kita gitu loh. Tetap ada gitu loh. Tapi kita sudah tidak melekat lagi dengan dia. Pelan-pelan coba untuk, jadi itu apa ya, saya butuh hening dulu gitu loh Mbak Ata. Jadi, mungkin teman-teman juga bisa coba lakukan ya dengan cara teman-teman gitu ya, senyamannya. Mungkin bisa mencari posisi hening dulu gitu, ketenangan dulu. Mungkin bisa dengan duduk dulu gitu sambil menarik nafas yang masuk ke dalam. Disadarin aja nafas yang masuk, nggak perlu nafas aku kayak terengah-engah ya. Nggak apa-apa, coba pelan-pelan disadarin aja gitu ya nafasnya. Nah mungkin ketika kita bernafas itu muncul tuh pikiran-pikiran, wah kamu tuh ini gagal, kamu tuh ini. Nggak apa-apa ketika pikiran itu muncul, coba kembali lagi sadari nafas kita gitu ya. Jadi menyadari apa yang terjadi pada kita saat ini dan kini gitu loh Mbak Arta. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin Berarti tadi jadi panjang ya kayaknya. stepnya menyadari dan menerima ya Mbak ya. Kalau menyadari tadi dari permulaannya dari nafas misalkan kayak gitu ya. Nafas terus nanti mungkin emosi-emosi muncul. Kemudian beri apa ya? Muhasabah ya sebenarnya ya. Hening itu tuh mirip muhasabah ya Mbak ya. Terus diberi Iya jarak benar. lalu diterima begitu ya. Kita pelan-pelan menerima bahwa pelan-pelan untuk terima dan nggak dicekal terus juga gitu ya. Kita pelan-pelan untuk melepasinnya gitu loh. Pelan-pelan untuk melepaskan dia supaya kita bisa bergerak lagi nih untuk fase-fase kehidupan kita selanjutnya. Seperti itu Mbak Arta. Oke. Oke. Biasanya pas lagi ngapain Mbak kalau melakukan self healing nih? Oke, nah memang tadi ya yang tadi saya sampaikan ke Mbak Arta dan juga teman-teman di sini, dan ini juga untuk diri saya sendiri juga ya Mbak Arta ya. Nah jadi memang self healing ini tadi itu ya butuh latihan gitu ya. Makanya kenapa kita harus menerima. Penerimaan pun kita juga butuh latihan gitu loh. Kita butuh untuk melatih diri kita dalam memulihkan luka-luka kita gitu loh. Nah teman-teman bisa kok menyediakan waktu mungkin awal-awal 5 menit dulu gitu ya, atau
mungkin nanti besoknya oke 6 menit, besoknya 7 menit dalam setiap hari mungkin dilakukannya bisa sebelum tidur atau mungkin setelah bangun tidur. Nah, pelan-pelan coba untuk kita menyadari dulu nih, menyadari oh oke, jadi ketika kita melatih itu terus gitu ya, kita akan mulai apa ya, menyadari perasaan-perasaan yang memang lagi muncul, yang lagi hadir, kita tidak menolaknya, kita menerimanya dengan penuh kebaikan hati tanpa ngejudge gitu ya. Ketika si sedih datang ya nggak apa-apa, datang gitu loh. Ya udah, aku nggak ngejudge dia buruk gitu ya. Nah tapi ya nggak apa-apa, datanglah gitu. Kita coba untuk sadari dengan tadi itu mungkin di posisi hening dulu, kita coba untuk sadari nafas yang masuk, nafas yang keluar seperti itu Mbak Arta. Oke, berarti Oke. menyediakan waktu khusus gitu ya Mbak ya? Bisa dilakukan seperti itu. Oke, kalau Mbak Arta sendiri gimana nih dalam menghadapi mungkin pergulatan-pergulatan emosi yang muncul? Pergulatan-pergulatan emosi. Jadi kalau melihat balik lagi ke belakang nih Mbak, ternyata luka batin ada di belakang ya Mbak ya. Itu Oke. dari yang tadi teori yang disampaikan nih dari self acceptance itu memang alurnya kalau di saya begitu ketika dulu pernah kena depresi gitu. Itu semuanya muncul dan dan alurnya seperti itu, sama persis seperti itu. Terus mungkin yang bisa saya sharing itu ada hal-hal yang ternyata saya kena psikosomatis kayak gitu. Karena dulu itu kan terjadi sudah zaman sekolah ya, jadi nggak tahu ya masih anak sekolah, tidak tahu itu apa. Jadi akhirnya lambungnya kena, jadi sering mah kayak gitu. Terus sesak itu biasanya begitu ya kalau depresi ada sesaknya kayak gitu. Terus sampai pada akhirnya itu saya kena vertigo pernah sampai sebulan nggak sembuh-sembuh dan itu baru setelah mendingan ya kadang-kadang muncul tapi nggak separah itu kayak gitu. Jadi memang ternyata ada sampai ke psikosomatisnya kayak gitu. Akhirnya bisa mulai menerima sedikit demi sedikit. Masya Allah. Berat ternyata ya. Jadi teman-teman selamat berjuang. Iya, oke. Dari kisah Mbak Arta rasanya nggak mudah banget gitu ya Mbak Arta melewati fase-fase itu ya. Iya, Tapi alhamdulillah teman-teman. sekarang kondisinya sudah Jauh lebih lebih baik. gimana mungkin? Bisa menerima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang Alhamdulillah. sampai saya tuh pernah bertanya-tanya sebenarnya ikhlas tuh apa sih kayak gitu. Kayaknya ikhlas tuh sangat sulit untuk didefinisikan kayak gitu. Gitu. Saking tidak tahu Iya. makna hidup ya pada saat itu. Gimana nggak mendapatkan apapun kayak gitu. Ya itu contoh real dari pengalaman kayak gitu. Memang mungkin setiap Oke. orang beda-beda ya. Bener Mbak Arta. Iya, Mbak Arta pun juga mungkin berjuang ya untuk menghadapi fase-fase hidup yang mungkin dirasa sulit sekali gitu ya Mbak Arta ya. Sampai mempertanyakan ikhlas itu apa sih? Nah, Ikhlas gitu itu ya Mbak apa? Arta ya. Jadi dari titik itu teman-teman. Jadi mungkin memang saya pernah menemukan juga ada yang anger tadi kayak yang Mbak Yola sampaikan sampai apa sih Tuhan kok kayak gini kayak gitu loh. Terus saya juga karena tidak berada di posisi itu jadi kayak annoying sendiri kayak gitu. Kenapa nyalahin Tuhan ya kayak gitu. Padahal ini kan berjalan memang ada pelajaran kehidupan di situ di dalamnya. Betul. Iya, betul banget Mbak Arta. Wah, terima kasih loh Mbak Oke. Arta juga udah sharing pengalaman Iya, yang dulu mungkin sulit teman-teman. sekali untuk dihadapi ya. Sama-sama sulitnya pasti setiap orang punya kesulitan masing-masing, teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan nih. Ini sudah ternyata detik-detik terakhir nih Mbak Yola kayak Wah, gitu. nggak terasa banget ya Mbak Arta ya. Ini sebenarnya masih banyak nih yang bisa dibahas teman-teman. Mungkin kalau ada yang Iya, bener berminat banget. untuk memperlebar pembicaraan, sebenarnya ini sangat menyenangkan sekali ya membahas untuk kita bisa menjadi lebih baik ini. Nah, mungkin ada pesan atau saran untuk sahabat Taraga Diri dan teman-teman dari Mbak Oke, Yola nih. oke. Pesan untuk sahabat Taraga Diri gitu ya Mbak Arta ya. Mungkin sebelum saya memberi
apa ya, pesan gitu ya Mbak Arta ya. Mungkin juga yang perlu saya apa ya, mungkin untuk disampaikan gitu ya Mbak Arta. Nah, ketika kita tadi mulai ingin memulihkan batin kita, mungkin rasanya nggak cukup gitu ya kita sharing lebih dalam lagi tentang hal ini gitu ya. Nah, tapi ketika kita mulai mencoba untuk memulihkan batin kita dengan penerimaan gitu ya, itu kita juga bisa kok melakukan aktivitas-aktivitas yang menunjang penerimaan itu gitu loh. Kita juga bisa selingi dengan mungkin kita ingin melakukan aktivitas yang bagi kita itu baik untuk kita lakukan seperti itu. Tapi tetap balik lagi kembali ke diri, kita memahami diri kita lagi seperti itu. Atau mungkin kayak teman-teman juga banyak nih yang kayak oh aku mau ke pantai lah, aku mau healing gitu ya. Tapi sampai di pantai ngeliat medsos buyar lagi. Atau pas pulang kok sedih lagi gitu ya. Nah, karena memang kita juga perlu untuk menyadari itu dulu sebenarnya kita memproses diri kita dulu gitu loh. Nah, dan juga mungkin seperti istirahat, pola makan, pola tidur itu juga penting dan dapat mendukung gitu juga ya Mbak Arta. Saya juga masih belajar. Nah, mungkin pesan untuk sahabat Taraga Diri dan juga teman-teman saya atau keluarga atau ini juga saya pesan untuk saya sendiri juga gitu ya Mbak Arta ya. Iya. eh Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita mengalami luka yang dalam, masa lalu yang kelam, peristiwa yang tidak menyenangkan, ketahuilah bahwa hal itu merupakan suatu peristiwa. Nah, dan diri kita itu bisa menyikapi secara bijaksana akan peristiwa yang terjadi. Kita memang tidak bisa mengontrol atau apa ya, mengelola, kita tidak bisa mengontrol situasi yang sudah terjadi atau realita yang ada gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa bersikap bijaksana untuk mengelola peristiwa yang sedang kita hadapi. Ibaratnya seperti kita sedang berada di atas perahu, di atas laut gitu ya Mbak Arta. Ketika ombak itu datangnya itu, gelombangnya itu kuat, ombak itu datang. Nah, kita kan tidak bisa ya mengendalikan ombak itu. Tapi yang kita bisa kendalikan adalah bagaimana kita mengendalikan perahu kita agar kita bisa tetap bertahan. Nah, dan juga percayalah bahwa setiap diri kita itu punya kekuatan untuk menyembuhkan diri kita sendiri gitu loh. Karena kita bertanggung jawab akan diri kita sendiri, kita punya kendali akan diri kita sendiri, kita mengizinkan diri kita sendiri untuk pulih. Jadi ketika ada luka, nggak apa-apa kita pelan-pelan coba untuk obati luka itu, Mbak Arta. Nah, mungkin seperti itu, Luar biasa Mbak Arta. sekali. Seperti Mm-mm. Oke, luar biasa sekali ini Mbak ini closing statement-nya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk kita itu bisa mengontrol diri sendiri dengan cara yang bijak, teman-teman. Gitu. Terima kasih banyak Mbak Yola sudah mau Iya, berbagi sama-sama Mbak bersama Arta. sahabat Raga Diri ini waktunya luar biasa sekali. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol bareng ya Ya, dengan bisa banget. tema-tema lainnya. Oke, Belajar begitu lagi. kalau benar ini ada nih Mbak Yola penjelasan dan analoginya saat mudah dipahami. Terima kasih. Iya, tadi sempat ada pertanyaan terkait Oke. apa namanya stage ya. Jadi nggak selalu stuck di situ aja, tapi ada yang balik lagi, ada yang lolos, ada yang balik lagi kayak gitu. Sudah dijawab juga. Terima kasih Mbak Yola, ini sangat Iya, bermanfaat sekali. sama-sama. Semoga ini dapat diserap oleh teman-teman sekalian, termasuk saya sendiri sebagai bahan evaluasi juga. Oke, Saya kalau juga, Mbak saya Arta. selama memandu saya mohon maaf jika ada kesalahan begitu. Terima kasih Mbak Yola, sehat-sehat selalu. Iya, Mbak Arta. Terima kasih banyak sudah memfasilitasi untuk proses sharing hari ini ya, Mbak Arta. Sehat-sehat selalu juga. Dan Sama-sama. terima kasih juga untuk teman-teman yang mungkin sudah hadir di live malam ini. Semoga juga sehat-sehat selalu. Sampai jumpa lagi, Mbak Arta dan teman-teman semua. Amin. Ini mungkin Oke, saya terima kasih. live dari live-nya ya, Mbak Iya, Arta ya. boleh Mbak. Ya, oke. Oke, terima Sampai kasih. jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak teman-teman sahabat Taraga Diri sudah
bersedia untuk mendengarkan ya ini pemaparan yang sangat luar biasa. Kita sharing-sharing bareng sama Mbak Yola, ternyata banyak hal yang bisa kita dapatkan kayak gitu. Dan jangan lupa nih pesannya Mbak Yola tadi, kita harus bijaksana terhadap diri kita sendiri, bijaksana terhadap menyelesaikan masalah kita. Gitu teman-teman, jika saya ada salah-salah kata atau Mbak Yola tadi juga ada salah-salah, kami mohon maaf. Jangan lupa setiap hari Sabtu ada salam diri jam 8 sampai jam 9 malam. Ikuti terus salam diri di Taraga Diri live IG ya teman-teman, atau kalau misalkan teman-teman pengen dengerin aja nih, kita ada di Spotify juga. Itu ya teman-teman, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.